Ya, Salam, selamat sore Ibu. Ibu apa kabar hari ini? Shalom, selamat sore juga Pak. Puji Tuhan, kabar baik. Tapi saya ada masalah sedikit Pak. Oke, ada masalah sedikit. Selain daripada Ibu lagi sakit, kelihatannya memang lagi sakit, tapi ada masalah. Ya, boleh tahu apa yang bisa saya bantu Ibu? Jika Pak tidak sibuk atau berhalangan, saya minta waktunya untuk berbincang-bincang sebentar, begitu Pak. Oke, tentu saja memang sementara saya tidak sibuk dan kebetulan waktu saya lagi kosong. Jadi, apa yang akan kita bahas Ibu untuk masalah Ibu ini? Saya ingin menemukan jalan keluar atau satu solusi buat masalah yang saya hadapi di sekolah Pak. Mungkin setelah ini saya ceritakan masalah saya dan saya minta Bapak untuk memberikan saya gambaran mengenai apa yang harus saya lakukan dalam masalah tersebut. Oke, baik Ibu. Tapi sebelum saya kasih solusi atau jalan keluar, sudah pasti harus tahu masalahnya. Jadi, masalahnya apa Ibu? Jadi begini Pak, ada satu siswa yang uh, tidak mengerjakan tugas dan memang jarang masuk sekolah. Dan itu sudah berlangsung lama, begitu Pak. Oke, baik Ibu. Tadi Ibu katakan bahwa siswa tersebut jarang kerjakan tugas dan memang sering alpa juga. Iya. Nah, apakah Ibu sudah mencari tahu atau sudah bertemu langsung dengan siswa tersebut untuk mencari tahu penyebab dari uh, masalah tersebut? Sudah Pak, saya sudah memanggil siswa tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia tidak datang sekolah dan tidak mengerjakan setiap tugas yang saya berikan. Oh ya, baik Ibu. Lalu dari pengamatan Ibu yang sudah Ibu bertemu dengan siswa tersebut, mengapa dia sering alfa atau tidak mengerjakan tugas? Hmm, Iya Pak, setelah saya amati dan langsung bertanya kepada siswa, mengapa dia tidak mengerjakan tugas, dia berkata bahwa salah satu kendalanya di mana jarak rumah dengan sekolah terlalu sangat amat jauh dan tidak ada uh, jalan transportasi, hanya jalan tikus begitu. Jadi kadang itu yang membuat dia tidak masuk sekolah. Oke, baik Ibu. Dari cerita Ibu, siswa tersebut rumahnya atau jaraknya jauh dari sekolah dan transportasi juga tidak ada, sehingga siswa tersebut mungkin harus jalan kaki. Dan jalan kaki ini juga harus melewati beberapa sungai atau kali. Dan memang itu butuh pengorbanan untuk siswa tersebut. Nah, kira-kira kondisi seperti apa yang Ibu harapkan dari siswa tersebut sehingga siswa itu jangan sering alpa lagi dan bisa mengikuti pelajaran dengan baik sehingga bisa aktif, istilahnya aktif atau rajin lah dalam kelas. Tentu saja yang saya harapkan dari siswa tersebut dapat mengikuti pelajaran saya sama seperti dengan murid lainnya, Pak. Oke, baik Ibu, kalau begitu apakah ada yang bisa Ibu lakukan untuk bisa memperlancar aktivitas daripada siswa itu sehingga dia bisa
rajin. Mungkin ada cara-cara tertentu yang ibu bisa buat kan. Contoh ya, kalau mungkin dia jalan jaraknya jauh, mungkin kita bisa ambil satu keputusan ya, dia bisa kita bisa sukarela lah dengan dia punya teman di kelas, atau bisa ada jemputan khusus kah, atau bisa ada dia bisa tinggal dekat sekolah. Iya, Pak. Tentu saja itu yang saya harapkan, di mana saya mau anak ini terus sekolah dengan cara, eee, menemui orang tuanya untuk, eee, mencari jalan keluar bersama-sama supaya jika mereka mau siswa ini tinggal di sekitar sekolah supaya, kegiatan belajarnya tidak terhambat karena kondisi tadi, itu jarak sekolah dengan rumah sangat jauh. Oke, baik Ibu. Berarti Ibu sudah bertemu dengan orang tua siswa tersebut. Nah, apakah sudah ada persetujuan dari orang tua tersebut atau belum, Ibu? Iya, Pak, saya sudah bertemu dan orang tua siswa, eee, setuju untuk anak ini tinggal di dekat sekolah. Oke, baik Ibu. Ibu sudah bertemu sama orang tua siswa tersebut dan orang tuanya juga setuju untuk bisa anaknya bisa tinggal di sekolah, sehingga jangan sering terlambat lagi atau jangan sering alpa, sehingga belajarnya juga bisa baik. Nah, selanjutnya setelah siswa itu sudah dekat dengan sekolah, kira-kira Ibu rencana Ibu seperti apa? Sehingga siswa itu bisa menjadi rajin, lebih rajin lagi karena tadi ceritanya Ibu siswa itu tidak rajin karena jaraknya jauh. Nah, sekarang masalahnya ketika siswa itu sudah ada dekat sekolah, rencana Ibu seperti apa sehingga bisa membuat siswa itu bisa menjadi rajin di dalam kelas atau aktif di dalam kelas? Ya, yang metode yang saya lakukan di mana saya melakukan pendekatan dengan cara menasihati sehingga siswa itu, tidak lagi mencari alasan untuk tidak masuk sekolah karena sudah dekat dengan tempat tinggalnya sudah dekat dengan sekolah. Jadi setiap hari siswa tersebut akan tetap mengikuti jam pelajaran seperti biasa bersama dengan teman-teman dan saya memberikan kesempatan kepada teman-teman juga untuk bekerja sama kepada anak ini supaya semua keterlambatannya dalam jam pelajaran bisa dilakukan dan dikerjakan sehingga ia tidak terlambat dalam mengerjakan tugas. Oke, baik Ibu. Setelah siswa itu sudah dekat sekolah, tentu kita harus ada kerjasama yang baik. Nah, di sini kira-kira setelah Ibu sudah bertemu sama orang tua siswa tersebut, nah kira-kira siapa yang membantu Ibu untuk bisa menyelesaikan masalah ini? Yang membantu saya dalam menyelesaikan masalah ini yaitu ibu kepala sekolah dan teman-teman guru. Oke, baik Ibu. Jadi ada kerjasama atau kolaborasi kerjasama dengan ya kepala sekolah tentu harus tahu soal masalah ini. Terus ada rekan guru. Oke, baik Ibu. Nah, sementara siswa tersebut masih tinggal sama orang tuanya atau sudah dekat sekolah, dan kira-kira kapan Ibu bisa melakukan atau melaksanakan rencana ini? Secepatnya saya akan lakukan, saya akan berkolaborasi dengan teman-teman dan bahkan dengan orang tua sendiri untuk mendapati solusi tersebut sehingga anak tersebut tidak mengalami kendala dalam belajar. Oke, baik Ibu. Jadi secepatnya Ibu akan melakukan atau melaksanakan rencana ini bisa menyelamatkan
siswa yang sedang mengalami masalah ini. Oke, jadi kira-kira apakah ada dukungan dari orang tua atau pihak lain untuk yang masalah ini? Karena tentu kita harus butuh kerjasama dengan orang tua atau pihak lain yang rumahnya dekat. Karena jika tidak ada asrama, berarti anak ini mau tinggal di mana? Jadi kira-kira sudah ada rencana tidak untuk bisa kerjasama dengan orang tua terdekat untuk bisa konsultasi kepada orang tua tersebut supaya bisa tampung siswa ini untuk bisa tinggal. Setelah ini Pak, saya nanti bertemu dengan kepala sekolah, dengan teman-teman, bahkan dengan orang tua siswa itu sendiri dulu untuk sepakati anak ini mau tinggal di mana. Soalnya kalau saya yang langsung tentukan rumah di situ untuk tinggal kan itu tidak etis namanya. Maksudnya kita tidak tahu hubungan antara mereka di sekitar situ seperti apa dan nyamannya tinggal di mana, saya kurang tahu. Jadi nanti masih ada komunikasi dulu dari hati ke hati supaya ada jalan keluar yang terbaik untuk siswa itu sendiri, sehingga ketika dia sudah tinggal dengan orang, dia tidak ada masalah lagi, sehingga itu masalah selesai dan dia juga bisa belajar dengan tenang. Oke, baik Ibu. Jadi masih harus konsultasi sama kepala sekolah dan orang tua yang siap untuk menampung siswa tersebut. Iya. Nah, jadi dukungannya sudah pasti harus mencari tempat tinggal yang nyaman untuk siswa tersebut supaya ia bisa bersekolah dengan baik dan bisa rajin dan dapat menerima materi yang diberikan oleh guru-guru yang ada di sekolah Ibu. Nah, selanjutnya mungkin itu saja Ibu. Semoga apa yang Ibu sudah rencanakan untuk menyelamatkan siswa yang lagi bermasalah ini sehingga belajarnya jangan terhambat karena masalah jarak. Semoga Ibu dapat melaksanakannya dengan baik dan semoga juga cepat sehingga bisa mengikuti pelajaran seperti teman-temannya dengan baik. Iya Pak, semoga semuanya berjalan dengan lancar dan saya mengucapkan terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Pak telah bagikan kepada saya. Semoga ini semuanya bermanfaat bagi saya dan juga dalam proses pembelajaran di sekolah. Oke, terima kasih juga Ibu. Mungkin ini saja yang dapat saya bantu kata-kata tanpa tapi harapan saya semoga Ibu dapat melaksanakannya sesegera mungkin sehingga bisa menyelamatkan siswa yang bermasalah sehingga ia bisa menerima haknya untuk belajar sesuai dengan apa yang kita harapkan juga. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih Ibu. Terima kasih juga Pak. Oke, Salam. salam Ibu. Ya, selamat sore.